Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di DC Podcast. Kali ini Dini kedatangan seorang yang dibilang punya banyak karya. Siapa lagi kalau bukan Gifran. Halo semuanya. Boleh mau memperkenalkan diri lagi? Oke. Perkenalkan semuanya, aku Gifran Muhammad Bagis. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Sekarang aku menginjak semester 5. Dan kesibukan sekarang aku magang sama freelance fotografi. Yap. Gitu. Di sini kita pastinya bakal ngebahas tentang dunia fotografi ya? Betul. Ya, gitu. Dini pengen tahu dong, pertama kali kenal fotografi itu hobi atau emang jurusan Emang kuliah? karena mendalami jurusan itu? Ya. Sebenarnya hobinya tuh ya dari SMP sering moto-moto, tapi belum ngerti tentang segitiga exposure, tentang komposisi, tentang pencahayaan itu aku belum paham. White balance gitu aku nggak paham sama sekali. Maksudnya foto ya sekedar foto aja, karena suka moto sebuah objek gitu. Jadi jatuh cinta sama fotografi itu karena aku rasa dengan fotografi itu terutama dalam ketika kita berliburan gitu ya. Karena kan kalau liburan, istilahnya sekarang liburan pasti kita bawa kamera lah ya. Karena dengan kita bawa kamera tuh jadi itu ngebuat aku kayak seneng untuk jalan-jalan, karena di jalan-jalan tuh kan kita kadang ke satu tempat yang belum kita datangi sama sekali. Dengan adanya kamera itu kita mengabadikan semua pemandangan, semua objek-objek di sana kan. Istilahnya bikin kita tuh jadi antusias sama liburannya kayak gitu. Itu membuat aku jadi kayak jatuh cinta sama fotografi itu situ. Karena dengan fotografi itu aku bisa melihat foto-foto, hasil foto-foto waktu itu ketika aku mengunjungi tempat-tempat tertentu, kayak misalnya waktu itu ke Bali gitu. Jadi ketika misalnya aku kangen pengen ke Bali, ya satu-satunya cara yang lihat foto-foto itu yang aku hasilin, yang aku ya istilahnya motret di sana gitu. Kayak Uluwatu, Tanah Lot yang gitu-gitu kan. Itu kan mereka punya istilahnya estetika tersendirilah di alam-alam itu kan, di daerah-daerah sana, dengan identik sama Bali itu kan sama pura ya, sama ya budaya-budaya mereka kan kental banget. Jadi itu yang bikin waktu itu aku antusias untuk ke Bali itu karena itu. Jadi kayak ya jatuh cinta dengan kamera terutama ya. Itu dari hobi sih sebenarnya, karena hobi gitu. Untuk memperdalami sendiri itu waktu kan aku desain komunikasi visual kan. Dan di semester 1 tuh belajar fotografi dasar. Nah, di situ aku benar-benar memperdalami kayak segitiga exposure yang terdiri dari ISO, shutter, sama aperture tuh gimana, komposisi itu apa, terus white balance, rule of third, dan lain sebagainya. Aku mendalaminya di semester 1 kayak gitu. Berarti benar-benar dari nol ya? Benar-benar dari nol, betul. Terus awal suka fotografi itu emang udah punya kamera sendiri atau misalkan dari HP? Waktu itu tuh kamera pertama apa? kamera pertama aku lupa. Pokoknya Sony Pocket yang benar-benar kamera pocket yang kecil banget. Nah, itu ayahku punya. Dan ya sering aku pakai buat motret-motret gitu. Dan kekurangan kamera itu tuh ya untuk aperture-nya terbatas kan. Maksudnya nggak sebanyak yang ada lensanya kan. Jadi istilahnya kita belum bisa menghasilkan gambar-gambar bokeh, terus gambar-gambar pemandangan alam yang detailnya semua dapat kan, depth of length-nya kayak gitu, belum bisa. Jadi kamera pertama tuh Sony Pocket. Iya. Sebenarnya sebelum Sony Pocket juga ada sih, tapi kamera handphone. Kalau tahu handphone Nexian nggak, tahu nggak? Nexian nggak tahu. Itu handphone jadul banget lah, dan kameranya masih kamera misalnya 3GP ya, maksudnya bener-bener ini ya, aku sering motret-motret juga pakai kamera-kamera itu. Oh iya. Tuh. Kayak gitu. Terus di dunia fotografi ini lebih kemana sih ngarahnya? Kayak outdoor atau? Oh iya. Untuk fotografi sih sebenarnya aku lebih ke general ya. Tapi untuk awal yang bikin aku jatuh cinta fotografi itu lebih ke ranah ini yang outdoor. Karena aku rasa dengan outdoor tuh kan istilahnya kita nggak usah mempertimbangkan bawa-bawa lighting, bawa-bawa light stand gitu-gitu kan. Jadi kayak kita manfaatkan aja cahaya matahari yang biasanya kita ambil tuh waktu pagi atau malam gitu, sore gitu kan. Karena kalau siang biasanya matahari itu di atas kepala, jadi bakal ngasilin foto yang flat gitu. Jadi yang memanfaatkan dari waktu-waktu itu, dari waktu seharian itu kita mau foto pagi atau sore untuk menghasilkan cahaya yang kita inginkan kayak gitu. Gak ribet jadi yang nggak usah harus bawa-bawa lighting. Ya benar, gitu. lebih enak, lebih mobile juga. Karena ya tinggal bawa kamera sama reflektor, paling ajak model atau yang mau moto alam ya tinggal datang ke tempatnya, bawa tripod, ya udah tinggal moto aja. Enaknya outdoor kayak gitu. Cuman ya butuh perjuangan juga, lebih butuh perjuangan. Terus kalau outdoor itu emang fokus di alam doang atau ada modelnya? Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Tapi untuk ini model sih, lebih ke model. Kalau untuk sekarang ya, karena istilahnya kalau sekarang foto-foto alam suka nggak ada waktu gitu loh. Kadang kan ya kayak ke Ciwidey, Pangalengan kalau di Bandung ya. Sekarang Pangalengan lagi bagus tuh, soalnya lagi musim kemarau kan. Jadi
kabut-kabutnya jadi keren lah, cahaya mataharinya itu bagus banget. Tapi ya karena belum ada waktu, jadi ya aku lebih baik yang model aja, ngajak model kita foto di mana, yang banyak orang kita foto di situ gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke model di outdoor kayak gitu. Terus apa ya, Dini lupa nanya apa? Ya nanya apa? Apalagi ya? Oh ya, hasil-hasil karya foto tuh biasanya diuploadnya di mana sih? Atau punya sosial media? Boleh dipromosikan di sini? Kalau sosial media aku lebih ke branding yang foto model yang indoor ya, yang studio. Itu ada Gifran_MB, kalau mau nyari silahkan. Boleh, lihat ya. Untuk fotografi sendiri lebih sering upload di Instagram sih. Instagram. Sama aku sempat bikin portofolio web portofolio, tapi belum di hubungin ke domain, jadi belum bisa dilihat sama banyak orang. Ya pokoknya lebih ke arah sana sih, soalnya karena aku mengandalkan relasi ya, jadi kadang ya nyimpen di HP aja, jadi kayak ketemu orang nanya kok bisa fotografi, kadang kan orang-orang mau lihat hasilnya, ya aku tinggal liatin di HP aja kayak gitu, biar sumpamanya kalau memang istilahnya rezekinya dari dia gitu, dia pengen pakai jasa aku, ya aku bisa meyakinkan dia dengan hasil portofolio aku kayak gitu. Tapi bukan cuman berfokus di kayak outdoor gitu aja kan, bisa apa aja? Bisa lebih ke general sih untuk saat ini. Benar. Tapi untuk model outdoor juga bisa, lebih suka sih, lebih enak malahan kalau model di outdoor. Cuman harus capek aja sama panas-panasan biasanya. Nah itu ya, Iya, pastinya benar. Boleh deh, gimana teknik khususnya? Aku. Ya, teknik khusus fotografi outdoor. Iya benar. Iya, oke. Untuk teknik khusus sendiri, bikin aja Gifran pakai sendiri. Iya benar, kebalik ya. biasanya kalau outdoor itu model terutama itu ada istilahnya isolasi objek. Isolasi objek tuh kita membuat sebuah kontras antara background yang ramai sama objek itu sendiri. Biasanya kalau kamu tahu istilah bokeh, tahu? Yang blur belakangnya, itu salah satu teknik dalam isolasi gambar. Nah biasanya kalau fotografer street gitu ya, yang mau foto model, itu biasanya mereka pakai lensa fix. Lensa fix tuh yang lensa yang focal length-nya cuma terbatas, cuma 50 mm, jadi nggak bisa di zoom in zoom out gitu. Dan itu biasanya dia punya bukaan yang kecil, aperturnya itu biasanya pakainya itu 1.4, 2.8, itu biasanya apertur paling kecil untuk menghasilkan gambar bokeh gitu untuk modelnya. Jadi makanya, dan kadang yang bikin asik fotografi street itu kita bisa berinteraksi sama banyak orang dan bisa istilahnya lebih mengenal tempat gitu, lebih bisa mengamati tempat. Dan biasanya struggle fotografi outdoor tuh kita ya harus benar-benar tahu prediksi cuaca tuh dia hari ini apakah berawan, apakah benar-benar gak ada awan, atau hujan bahkan, itu kan sangat berpengaruh juga. Karena kan salah satu kunci fotografi kan otomatis cahaya kan. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Dan biasanya tuh untuk trik-triknya, teknik-teknik khususnya tuh kita menyesuaikan dengan waktu. Biasanya kita ngambil waktu pagi itu dari jam 6 sampai jam 10. Kalau sorenya itu bisa dari jam 3 sampai jam 5. Itu waktu-waktu yang untuk fotografi itu enak karena cahaya mataharinya cukup ngebantu dan tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap gitu, jadi gak terlalu panas. Soalnya kalau kita fotografi di atas jam 10 itu biasanya panas banget dan itu bakal nyiksa ya untuk yang fotografer maupun model maupun fotografi gitu. Jadi disarankan biasanya itu pagi atau enggak sore gitu untuk mendapatkan cahaya matahari yang diinginkan kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja teman-teman ya. Makasih Gifran udah sama-sama Dini, mau diundang di podcastnya Dini, itu podcast DC. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.